Baik, Shalom, selamat malam, Romo Blasius Sumario, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung untuk Bapak, Ibu yang mengikuti seminar gambar diri Kristiani yang diadakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Bidara Cina yang bersinergi dengan Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua Bidara Cina. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Chinese New Year 2022, Xianian Kuai Le, Kung Si Facai, Kungsi. Nah, baik Bapak Ibu, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti seminar gambar diri pada malam hari ini melalui virtual online di rumah kita masing-masing. Pengajaran pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Alex Yuniarto. Sesi pertama, pengenalan gambar diri. Sesi kedua, stewardship pertama. Semoga signal pada malam hari ini tidak ada kendala, tidak ada hambatan, dan aman terkendali. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. WA pada malam hari ini akan dibawakan oleh Sis Dewi dengan keyboard Bro Gary. Silakan Sis Dewi. Si Susan ya gantinya, jadi silakan si Susan. Susan. Sepertinya Bu Susan terlempar keluar. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu. Si Dewi, apa suruh Romo buka dulu ya secara resmi? Oh, baik Pak Joni. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Romo terkasih, Romo Blasius Sumario, Romo Kepala Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua, kiranya berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata dan sekaligus meresmikan membuka seminar gambar Kristiani pada malam hari ini. Waktu kami persilakan Romo. Masih di mute, Romo. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bergembira bahwa kita mempunyai kesempatan untuk mengadakan seminar. Nah, pentingnya seminar bagi kita itu pertama-tama untuk menambah wawasan kita yang juga nanti akan memperdalam, memperkuat iman kita. Sekaligus juga menjadi dasar dari pewartaan kita. Kita bisa menempatkan seminar ini dalam konteks upaya kita mengembangkan pengenalan kita akan Allah, sekaligus juga mendengarkan Allah yang juga ingin membuka wawasan dan juga cakrawala iman kita. Kita disentil oleh Paulus dalam surat kepada umat di Roma, bab 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, dalam konteks ini Paulus mengajak kita untuk sungguh menyadari bahwa melalui baptisan kita, kita menjadi murid Yesus, sekaligus kita semua diutus untuk mewartakan kabar baik itu kepada semua orang. Karena itu juga penting bagi kita seminar itu supaya kita bisa mendengar tentang jati diri kita, gambar diri kita secara Kristiani yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kita juga bisa memahami rencana Tuhan untuk hidup kita. Kita mempunyai bekal, pengetahuan, dan pengalaman akan Allah ini untuk mengembangkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama dalam pelayanan, sekaligus juga kita berani untuk diutus karena kita juga membekali diri kita dan dibekali oleh Tuhan. Maka baik kalau kita melihat dalam perutusan para murid itu selalu diberi bekal oleh Tuhan, yaitu kuasa untuk mengusir roh jahat dan juga kuasa untuk menyembuhkan, dan juga relasi personal dengan pribadi Kristus ini. Karena itu dengan seminar yang kita awali hari ini, kita juga ingin mengembangkan kehidupan kita di hadapan Tuhan ini, pengenalan kita akan Tuhan, dan kelak kita menjadi pribadi yang sungguh diutus oleh Tuhan. Dan dalam perutusan itu kita tidak ragu-ragu karena kita sudah mendalaminya. Jadi yang menjadi dasar kekuatan kita untuk mengembangkan pengalaman iman, sekaligus juga membekali diri untuk perutusan kita dimanapun kita berada, supaya nanti kabar baik itu bisa didengar oleh semua orang, dan semua orang yang bersama dengan kita dapat juga merasakan pengalaman-pengalaman akan Allah. Karena itu kita mendapatkan kesempatan untuk sungguh mempunyai pengalaman sharing iman antar kita, kemudian juga kita melihat gambar diri kita di hadapan Tuhan, dan baru di situ kita sendiri berbicara bersama dengan Tuhan dalam perutusan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya buka secara resmi seminar kita yang kita mulai hari ini. Semoga ini juga menjadi upaya kita bersama untuk semakin memahami diri kita di hadapan Tuhan, dan nanti kita tidak ragu di dalam karya perutusan. Selamat untuk menekuni seminar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Blasius Sumario. Baik Bapak Ibu, kita juga akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Seksi Kerasulan Kitab Suci, Paroki Bidara Cina Santo Antonius Padua, Ibu Linda Maramis. Waktu kami persilakan Ibu Linda. Terima kasih Dewi. Shalom. Selamat malam Romo. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Blasius Sumario SCY yang telah berkenan membuka seminar gambar diri Kristiani kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Romo Mario. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tahun 2022, umat Paroki Bidara Cina bersama dengan seluruh umat di Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mengolah diri dan melaksanakan gerakan baik secara pribadi maupun bersama-sama memperjuangkan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita menghidupinya. Salah satu langkah untuk mewujudkan tahun 2022 sebagai tahun penghormatan terhadap martabat manusia adalah dengan mengadakan seminar gambar Kristiani ini, di mana kita diharapkan dan juga kita diajak untuk belajar dan memahami
tentang gambaran diri kita sebagai citra Allah, agar kita semakin memiliki konsep diri yang baik. Apabila ternyata kita masih menemukan gambaran diri yang negatif dalam diri kita selama ini, harapannya melalui seminar gambar diri Kristiani ini, kita dapat lebih menemukan gambaran positif pada diri kita dan menemukan jalan untuk memulihkan jati diri sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian, kita akan semakin memiliki sikap hidup positif, mengenal diri lebih dalam sebagai murid-murid Kristus, hidup bersukacita dan dapat mewartakan kabar sukacita, dan akhirnya menghadirkan Allah melalui gambar diri Kristiani kita, sehingga semakin banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan, kami dari Seksi Kerasulan Kitab Suci, ingin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Santo Antonius Padua dan kepada seluruh panitia yang telah berupaya mewujudkan seminar ini. Seminar gambar Kristiani ini terselenggara berkat kerjasama sinergi yang begitu baik dari Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Bidara Cina dan Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua. Semoga dengan mengikuti seminar ini, kita semua akan mendapatkan berkat Tuhan. Ada satu ayat kitab suci yang ingin kami hadiahkan kepada Ibu Bapak semua, yaitu diambil dari Kitab Bilangan, bab 6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Baik, saya bacakan ayatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Linda. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Dede Yosepin Wijaya, Ketua Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua. Waktu kami persilakan Ibu Dede. Selamat malam Romo, Blasius Sumario. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami atas nama Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Paroki Santo Antonius Padua, biasa disingkat dengan PDPKK, secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Blasius Sumario sebagai moderator kami yang selalu mendukung, mensupport semua program kerja PDPKK. Dan kami bersyukur pada tahun ini kami boleh bergabung bersama dengan program Paroki Bidara Cina. Secara khusus juga untuk Ibu Ketua Kerasulan Kitab Suci, Sisma Linda Maramis, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih karena kita boleh saling sinergi satu dan dengan KKS sehingga kita dapat mengadakan seminar gambar diri pada malam hari ini. Terima kasih Sis Linda. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu setiap Sabtu selalu mengikuti seminar ini sehingga apabila setelah selesai seminar Bapak Ibu dan saya boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikiran positif, pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Hanya itu aja, Profisiat Bapak Ibu. Selamat mengikuti seminar gambar diri Kristiani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Dede. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu dua patah kata dari
Bapak Heribertus Joni Darmianus, Ketua Panitia Seminar Gambar Diri Kristiani. Silakan waktunya Pak Joni. Terima kasih, Siti Dewi. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Romo. Salam sehat, penuh berkat untuk kita semua yang hadir di sini. Seperti disebutkan, nama saya Heribertus Joni Darmianus, biasa dipanggil Joni Matthew. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo yang malam hari ini telah membuka seminar secara resmi, sehingga seminar kita ini boleh berjalan dan memulainya pada malam hari ini. Terima kasih Romo, terima kasih banyak Romo. Terima kasih kepada Kolek yang telah hadir untuk mengisi pengajaran pada sesi 1 dan sesi 2. Propesiat buat Bapak Ibu semua yang hadir, yang berkenan mengikuti seminar pada malam hari ini. Seminar Gambar Diri Kristiani seperti yang kita ketahui terselenggara atas kerjasama atau sinergi Seksi Kerasulan Kitab Suci dan PDPKK Santo Antonius Padua Paroki Bidara Cina. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo, kepada Sis Linda, kepada Bu Diri Josephine yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk dapat menyelenggarakan seminar Gambar Diri Kristiani ini hingga pada malam hari ini kita dapat memulainya. Besar harapan kami panitia, Bapak Ibu, dapat menyelesaikan semua sesi dalam seminar ini yang hanya 4 kali pertemuan selama di bulan Februari, yaitu pada hari ini tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26, yang dimulai pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ingin menyampaikan juga bahwa peserta yang mendaftar ada 168 orang, dengan peserta laki-laki 48, perempuan 116, terbagi menjadi 30 kelompok untuk sharing. Dan puji Tuhan, 50% peserta berasal dari Antonius Padua Bidara Cina, dan selebihnya berasal dari berbagai daerah. Bahkan ada yang dari luar negeri seperti Singapura, Timur Leste, dan kami boleh menyebut seminar ini adalah seminar Nusantara. Untuk menyingkat waktu, saya mengucapkan terima kasih propesiat buat Bapak Ibu dan selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Joni. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seminar Gambar Diri kita pada malam hari ini. Kita akan doa dan pujian sebelum pengajaran yang akan dipimpin oleh Sis Dewi dan Sis Susan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Lambaikan tangan kalau dengar suara saya dengan jelas. Oh, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh ada dimanapun kita berada dan disatukan melalui Zoom meeting. Dan saya yakin dan percaya kasih Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tadi ada yang mengatakan ada yang di luar daerah, ada yang di luar kota ya. Tapi saya yakin dan percaya kita mau satu hati malam hari ini. Dan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi sungguh hanya karena kasih Tuhan kita yang luar biasa, yang sempurna menyatukan kita pada malam hari. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Karena bermacam-macam kita boleh hadir di tempat ini, dimanapun kita berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bersaudara di dalam Dia. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Raja. Amin. Maha kuasa. Lagi bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Yes, amin.
Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Dengan lambaikan tangan katakan haleluya, haleluya. Saya mau minta para prianya saja, kita mau katakan bermacam-macam kita hadir di sini. Para pria siap-siap. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, yang wanitanya kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Raja, sama-sama Maha Kuasa. Lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya lagi. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dia yang luar biasa, Dia yang hebat, yang memilih setiap kita ada dimanapun kita berada pada malam hari ini, untuk mengikuti seminar pada malam hari ini. Saudara, di dalam kitab suci dikatakan, di dalam kitab Peratapan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia tidak terbatas apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Dia tetap memilih, Dia tetap mengasihi, mencintai kita bagaikan biji matanya. Dan Dia mengangkat diri kita berharga. Malam hari ini, apapun kondisi kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan Dia terus menopang hidup kita bagaikan biji matanya. Dan dengan penuh rasa syukur, mari kita buka seminar malam hari dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu terus menopang hidup kami tanpa memandang kondisi kami. Kasih setia-Mu terus menopang hidup kami, kapanpun dan dimanapun kami. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu, Bapa yang baik. Ini setiap hati kami, hati yang penuh syukur apapun kondisi kami. Dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Dan kami katakan, kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Setiap berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan tangan terangkat kami katakan, siapakah
hati yang terangkat untuk bersyukur kepadamu atas kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan sungguh lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Untuk setiap berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ini ucapan kami. Apakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Ini pujian kami selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakan kami balas untuk setiap kasih dan rahmat-Mu Tuhan? Selain puji-pujian kami, selain syukur kami bagi-Mu, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu sempurna, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sesi yang pertama dan sesi-sesi selanjutnya Tuhan, mari Tuhan Kau ambil alih malam hari ini. Kau ambil alih Bapak Alex Yuniarto yang akan memberikan sesi ini ya Tuhan. Dan biarkan Kau terjemahkan dengan sangat amat sederhana dalam setiap hati anak-anak-Mu yang berhimpun pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Susan. Baik, kita akan mendengarkan pengajaran pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Alex Yuniarto. Kami persilakan Bapak Alex. Oke, suara saya jelas terdengar, Wi? Jelas kok. Oke. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Merah-merah semua ya, belum terlambat untuk bilang Kyonghi. Ya, Happy Chinese New Year, semoga tahun macan ini membawa berkat buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan nih ya, SKKS kolaborasi sinergi dengan PDKK. Semoga kolaborasi ini bisa kita adakan lagi di lain waktu ya, Bro Joni ya, Bu Dede ya. Mungkin nanti ada seminar-seminar yang lain ya, sinergi antara PDKK dengan SKKS atau dengan kategori yang lainnya. Gak masalah ya Romo ya. Selamat malam juga Romo. Terima kasih Romo. Luar biasa dukungannya buat kita semua. Besok minggu depan jangan lupa yang membawakan sisi Romo Blasius Sumario. Pasti akan luar biasa gitu ya. Sekali lagi selamat datang di Zoom ini gitu ya. Dan hari ini saya diberi tugas nih. Saya bilang jangan Alex lagi, cuman bilang ya udah Alex lagi nggak apa-apa. Kebetulan saya juga pengajar dari self image gitu ya.
Perkenalkan, saya boleh. Oh iya, saya menyapa teman-teman juga, ini luar biasa pesertanya dari Nusantara bahkan di luar negeri. Yang saya tahu dari Timor Leste ada, dari Singapura ada, luar biasa, keren ya. Terus tadi saya lihat juga ada yang dari Papua, Bung Erwin dari Papua, nggak ketinggalan, dari Palopo, teman-teman saya dari Palopo, dari Makassar juga luar biasa, ada dari Lampung, ada Bu Lili sama Ernest tadi, komplit dah pokoknya hari ini, keren, luar biasa. Boleh saya share screen ya? Oke. Sudah kelihatan, Ko Joni? Kelihatan ya? Sudah kok, sudah. Sip. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tadi saya dibilang Pak Alex Junior kok kelihatan ketuaan banget ya. Saya biasa dipanggil Ko Alex, tapi nggak apa-apa. Memang saya seorang bapak, saya sudah menikah, istrinya 1, anak ketiga. Nggak boleh kebalik ya Bapak Ibu ya. Ini istri saya namanya Christine, dan ini ketiga anak saya. 3 anak saya semuanya cowok. Yang pertama namanya Otniel, yang kedua namanya Ethaniel. Ya, saya pakai ini. Yang ini namanya Ethaniel, yang bontot namanya Nathaniel. Ketiga anak saya namanya Iel. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih dinamain akhiran Iel? Iel itu berasal daripada bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani yang artinya kekuatan dari Allah. Kalau saya lagi sedih, saya lagi stres, lagi banyak masalah, saya hanya lihat pandang foto ini. Ketiga anak saya ini adalah kekuatan dari Allah buat saya. Ini sedikit perkenalan, nama saya Alex Juniarto, saya asal paroki dari Antonius Padua Bidara Cina, dan kebenaran saya diutus oleh PDKK Santo Antonius Padua sebagai pewarta dan pengajar dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Jadi saya pewarta dan pengajar dari BPK Keuskupan Agung Jakarta yang diutus oleh PDKK Santo Antonius Padua Bidara Cina. Oke, itu sedikit perkenalannya. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas apa yang namanya gambar diri Kristiani. Ya, self image of Christian. Kenapa sih tadi Sis Linda bilang bagus banget gitu ya sebagai pembuka bahwa kita ini semua adalah ciptaan Allah yang luar biasa gitu ya. Kita semua ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allahnya ganteng, kita juga ganteng. Kalau Allahnya cantik, kita semua cantik Bapak Ibu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan seminar ini apa sih? Kalau saya selalu bahas, kalau saya sharing mengenai materi-materi seminar seperti ini, pengajaran seperti ini, pasti saya akan di awal saya akan tujuannya dulu apa, goalnya dulu apa. Nah, lewat seminar ini kita tuh diundang ya untuk memahami tentang gambar diri kita sebagai citra Allah. Yang saya tebalkan ya, lewat seminar ini kita diminta untuk memahami tentang gambar diri kita sebagai citra Allah. Sehingga kita tuh bisa punya konsep diri dan dapat menemukan konsep diri yang negatif. Jadi citra Allah, gambar diri yang positif, dan menemukan jalan untuk memulihkan jati diri sebagai manusia yang bermartabat. Itu tujuannya. Menemukan gambar diri yang positif, bukan menemukan gambar diri yang negatif. Pertanyaannya, Alex, lu gampang kalau nyari yang negatif, tapi kalau yang positif susah banget. Karena gue jelek, ya, apalagi saya minder, apalagi saya pendek, apalagi saya gemuk, saya jelek, yang bisa dilihat itunya. Ya, tapi saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, punya talenta, punya karunia, itu kayaknya susah banget keluar. Ya, yang dipikirkan adalah yang selalu keluar adalah saya jelek, saya nggak bisa apa-apa, saya minder. Tapi di kejadian, di kitab Kejadian, nanti saya akan bacakan kitab Kejadian bahwa kita tuh diciptakan secitra dengan Allah. Nah, selanjutnya dengan demikian kita akan memiliki hidup yang positif, sikap yang positif. Kalau kita sudah menemukan gambar diri kita yang positif, pasti kita akan bisa bersikap hidup yang positif. Kalau kita hidupnya sudah positif, positif dan positif, bukan COVID ya Bapak Ibu ya, COVID positif ya. Kalau sikap kita hidupnya positif, maka kita bisa hidup sukacita pasti. Terus bahagia pasti. Dan kalau sudah bahagia, karena kita bersukacita dan bahagia, kita bisa mewartakan kabar sukacita. Dan yang pasti bisa menghadirkan Allah melalui gambar diri kita yang positif. Keren banget tujuan dari materi ini sebenarnya. Bab 1 sampai bab 8, tujuannya supaya kita hidup positif, kita hidup bersukacita dan bahagia, kita juga bisa mewartakan kabar sukacita tersebut dan menghadirkan Allah melalui gambar diri kita yang positif. Jadi
Kalau kita ngaca nih Bapak Ibu ya, kalau kita ngaca nih, gambar kita adalah gambarnya Allah. Ada lagu, ku mau sepertimu Yesus. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita ngaca nih, kita ada gambar Allah di kaca itu, bukan gambar kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Skema dari pengajaran ini ya, saya suka kalau pakai gambar-gambar supaya kita semua ngerti gitu ya, supaya kita bisa lebih jelas gitu ya Bapak Ibu. Ko Joni kalau suara saya putus-putus, saya di-cut ya. Oke, skema pengajaran ini seperti ini. Gambar manusia itu secara dengan Allah, benar ya? Jadi gambarnya manusia sama dengan gambarnya Allah dulu. Ini kita garis bawahi bahwa hakikat manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gambar selanjutnya apa? Yang dibilang bahwa gambar manusia itu secitra dengan Allah, Allah memberikan kita talenta-talenta. Allah memberikan kita karunia-karunia. Itu jelas. Nah, talenta dan karunia ini akan dibahas di bab 2 dan bab 3. Nanti bab 2 oleh saya, bab 3 oleh Romo. Ya. Saya ulangi, gambar manusia itu secitra dengan Allah, sama dengan Allah. Dan yang secitra dengan Allah itu Allah kasih talenta dan karunia. Tetapi gara-gara apa nih Bapak Ibu? Gara-gara dosa. Dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Gambar manusia itu menjadi rusak. Oke? Sekarang gini Bapak Ibu. Awalnya gambar manusia itu bagus, secitra dengan Allah. Punya talenta, punya karunia. Tapi gara-gara dosa, gambar manusia itu menjadi rusak. Nah, yang rusak apanya? Nah, yang rusak itu adalah gambar diri kita dan konsep diri kita. Nanti itu akan dibahas di bab 4 dan 5. Mengenai gambar diri dan gambar konsep diri yang negatif. Ya, jadi gara-gara dosa, gambar manusia itu menjadi rusak. Yang rusak apanya? Gambaran fisik kita dan konsep diri kita yang negatif. Selanjutnya, apa bedanya dosa dan doa kalau saya tanya gitu. Doa itu bisa membuat orang berhenti untuk berdosa. Dosa itu bisa membuat orang berhenti untuk berdoa. Ini saya bolak-balik aja. Tetapi nanti di sesi ke-8 kita akan berdoa bareng-bareng untuk memulihkan gambar diri kita yang rusak itu. Di sesi yang ke-8. Dari skema ini, bab 1 sampai bab 8 nanti akan diajarkan. Nah, sekarang detailnya, Bapak Ibu ya, detail dari materi pembahasannya apa aja sih? Gitu ya. Nah, pertama, kita berbicara mengenai bab 1 yang saya nanti akan bawakan, mengenai self-image of Christian. Jadi, jati diri Kristiani itu seperti apa? Gambar diri, seperti apa tuh gambar diri Kristiani? Dan kedua, saya akan bawa masalah soal stewardship 1. Stewardship ini adalah manajer kalau kita bilang ya, nanti saya bilang manajer atau yang mengurus gitu ya. Jadi bab pertama self image of Christian, bab kedua stewardship 1 ini nanti yang saya akan bawakan. Bab 3 dan bab 4 itu nanti Romo Blasius Sumaryo yang akan bawakan, stewardship 2 dan apa gambar diri asal usulnya. Dan selanjutnya bab 5 dan 6 itu nanti Ibu Lani Pola, Oma Lani Pola, ya orang-orang Lampung pasti tahu tuh, Bro Ernest sama Bro Cili pasti tahu ya. Nanti bab 5-6 yang membawakan adalah Ibu Lani Pola mengenai gambar diri dan akibat konsep diri yang negatif. Nah, di gambar diri ini juga nanti akan dibahas tuh gambar diri yang negatif seperti apa. Nanti di sesi ke-7, tadi bukan bab 8. Di bukunya bab 8, tapi ini dibikin jadi 7 sesi. Ya, sebenarnya di gambar diri ada 2 nih, gambar diri ini dan gambar diri yang negatif, tapi nggak apa-apa. Ini jadi 1 sesi. Nanti Pak Vincentius Chandra, luar biasa, Antonius Padua, ada ketua atau koordinator BPK PKKAJ yang akan memberikan materi penyembuhan masalah gambar diri. Kita luar biasa, benar-benar berkenan banget ya. Saya suka, saya happy banget karena ketua BPK PKKAJ yang akan memberikan materi sesi 7 ini. Luar biasa. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita masuk ke bab 1. Oke, bab 1 berbicara mengenai pengenalan gambar diri Kristiani. Seperti saya diulang-ulang tadi ya, Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah.
Siapakah aku ini Tuhan? Tadi lagunya pas banget tuh, Susan. Padahal nggak janjian sama saya. Ya benar ya, luar biasa Roh Kudus bekerja. Jadi biji matamu. Kita ini biji matanya Allah. Kita ini berharga di mata Allah. Kalau kata-katanya tadi waktu saya ikut pembekal pertemuan pewarta, you are my precious gitu. Precious itu yang ter dan ter gitu ya. Kita ini biji matanya Allah gitu. Dan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini kan gambarnya kalau ngaca gambarnya Allah. Tetapi tadi di skema tadi kelihatan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa dan gambaran Allah menjadi rusak, Bapak Ibu. Gambaran Allah yang suci, yang kudus itu, gara-gara manusia jatuh dalam dosa itu, gambaran Allah menjadi rusak. Ini awalnya. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Kebutuhan manusia itu, sekarang saya mau tanya ada Dewi. Dewi, pengen dihargai nggak, Wi? Pengen diterima nggak, Wi? Hah? Mau. Pengen dicintai nggak? Udah punya cowok belum, Wi? Ya, setiap manusia itu pasti pengen dihargai, pengen diterima, pengen dicintai. Sekarang, kalau misalkan seorang anak dia sudah melakukan, contoh nih ya, dia sudah melakukan sesuatu untuk menyenangkan mamahnya. Contoh kecil gitu ya, ada anak yang bikin kado ulang tahun mamahnya. Misalkan mamanya ulang tahun, anak ini menulis gambar gitu ya, Mama, I love you, happy birthday. Oke? Terus ketika mamahnya melihat itu cuek, kira-kira anak itu merasa seperti apa? Ko Joni. Pakai contoh yang simple. Ada anak tahu mamanya ulang tahun, dia gambar happy birthday Mama, I love you Mama, tapi ketika mamanya melihat itu dia cuma cuek aja. Kira-kira anak itu akan merasa apa? Merasa tidak dihargai, dan pasti anak itu terluka. Dan mulai ada gambaran diri yang mulai jelek. Berarti dia bilang begini, oh berarti gambar gue jelek nih. Berarti saya gambar nggak dihargain mama. Nah, ini satu contoh kecil. Ada banyak kita tidak menghargai apa yang orang-orang sudah lakukan kepada kita. Dan akhirnya membuat orang itu terluka, dan membuat gambaran diri orang tersebut menjadi rusak. Gara-gara kita tolak dan kita tidak hargai. Kebutuhan manusia itu ingin dihargai, kebutuhan manusia itu pasti ingin diterima, dan yang terakhir, ingin dicintai. Nggak usah jauh-jauh, Dewi. Tuh, Wi ada gambar nih, Wi. Ya, ada cewek dikasih bunga. Dewi, kalau dikasih bunga, senang nggak, Wi? Senang, Kak. Apalagi bunga bang ya, Wi ya. Apalagi bunga bang. Nah ini, ya ada anak gitu ya, anak diajak main sama mamanya, pasti dia senang. Nah, kebutuhan ini ingin dihargai, diterima, dan dicintai itu begitu besar. Sampai kebutuhan itu lebih daripada kebutuhan akan makanan. Dan ketika kebutuhan ketiga ini kurang atau tidak terpenuhi, yang terjadi adalah orang tersebut bisa depresi. Dan suka caper, minta perhatian. Dan yang terakhir ini yang parah, sakit jiwa. Contoh, Bapak Ibu tahu artis-artis Korea banyak yang apa? Banyak yang bunuh diri ya, Ko Joni ya. Bahkan ada yang bunuh diri itu yang saya tahu itu mereka itu sampai mohon maaf Bapak Ibu ya, mereka tuh sampai mencari perhatian itu sampai operasi plastik ya bener ya, karena dia nggak pede dengan mukanya dia, padahal udah cantik dia operasi plastik. Saking dia mungkin nggak merasa diperhatikan atau apapun itu, akhirnya ada yang banyak yang bunuh diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis itu menggoda manusia, ya. Jadi iblis itu tuh memasukkan dusta dalam manusia, dalam pikiran manusia sehingga manusia itu percaya. Ya. Jadi ini gambaran diri yang jelek itu, gambaran diri yang buruk itu strateginya iblis loh Bapak Ibu. Melalui apa? Satu, ya. Melalui filsafat dunia nih, kalau saya bilang bahasanya keren banget, filsafat dunia. Anak laki-laki lebih berharga dari perempuan. Ini tradisi, mohon maaf ya, ini mungkin tradisi Chinese ya, bahwa kalau anak laki-laki itu lebih berharga dari perempuan. Padahal mau perempuan mau laki-laki sama aja.
Karena anak laki-laki lebih berharga dari perempuan, ketika anaknya lahir perempuan, anaknya disia-sia, anaknya dihargai. Atau yang lebih parah lagi, mau punya anak laki-laki yang keluar perempuan terus, akhirnya anaknya dididik menjadi kayak cowok, dikasih mainan cowok, yang akhirnya anaknya menjadi tomboy, dan yang lebih parah lagi, anaknya menjadi seorang lesbian. Banyak sekali terjadi seperti itu. Ketika orang tua mendidik anak perempuannya, mendidik secara laki-laki, dan anak ini merasa dirinya laki-laki, dan akhirnya dia suka sama perempuan juga. Anak laki-laki lebih berharga dari perempuan. Ini strategi iblis, supaya pemikiran kita bermirip seperti itu. Nih, satu lagi. Sekarang sio apa, Bojoni? Macan. Macan gitu ya. Budaya orang Cina. Kalau sio kambing, payah. Kalau apalagi kelinci, saya sio kelinci. Apalagi babi, wah, sio babi mah demen tidur, orangnya malas dan sebagainya. Nah ini, sio itu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kemarin ada yang bilang hati-hati soal ini karena ini soal tradisi. Sebenarnya ini hati-hati begini. Kalau misalkan kita sudah percaya sama Kristus, sudah percaya sama Tuhan, kita nggak boleh percaya dengan hal-hal seperti ini. Tahu, just tahu nggak apa-apa, tapi jangan percaya gitu ya. Karena manusia itu diciptakan tuh luar biasa gitu ya. Jangan dipadakan dengan, mohon maaf, dengan hewan. Ya, ada yang bilang sio paling bagus adalah sio apa? Sio apa, Ko Joni, yang paling bagus? Naga. Nah, gitu. Jadi pengen ketika tahunnya tahun naga, wah, rame-rame bikin anak, katanya rame-rame punya anak gitu ya Bapak Ibu ya. Ya bener ya Ko Joni ya. Tapi kira sio kelinci, habis kelinci itu kan naga tuh. Sedih banget gitu ya. Saya sio kelinci di sia-sia mulu kan gitu. Nah, ini sering kali terjadi kalau orang sionya naga, wah pasti nanti hidupnya sukses, hidupnya luar biasa, diberkati Tuhan dan sebagainya. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Terus ada lagi nih. Kalau anak sakit-sakitan harus diberikan menjadi anak orang lain. Ini bikin orang luka batin nggak sih, Bro Joni? Si Dewi? Anak sendiri dikuepang, dijadiin anak orang lain. Ini menjadi anak terluka, dan anak ini menjadi gambar dirinya jelek. Berarti, oh, gue penyakitan nih. Saya penyakitan nih, saya sakit-sakitan. Itu gambar diri yang secitra dengan Allah yang bagus-bagus itu mulai jadi negatif, sampai akhirnya dia merasa bahwa aku tidak berharga di mata orang tua aku. Karena aku dikasih orang lain. Ada banyak kejadian bahwa anak itu dikuepang atau anak itu dikasih sama orang lain biar apa? Biar sehat. Ini mitos Bapak Ibu. Ini sebenarnya strategi, mohon maaf sekali lagi, ini strategi setan, strategi iblis untuk menggoda kita. Selanjutnya, ya apa nih? Melalui pandangan orang lain atau keluarga. Waduh, ini mulut orang nih Bapak Ibu ya, makanya mulutmu harimaumu. Seringkali ada orang bilang bahwa hidup kaya dihargai orang, hidup miskin akan dihina. Saya nggak bilang ini salah, ya. Tetapi kalau ini dijadikan sebagai pemicu atau pemacu hidup kita, oke. Kalau kita mau hidup sukses, kita bekerja, tapi ini jangan jadi patokan. Ya, kalau kita mau sukses, bekerja, oke, kita pakai ini ya. Pokoknya kita harus sukses supaya kita nggak dihina. Ya, tetapi bukan di dalam mindset kita kalau kaya dihargai orang, tapi kalau miskin dihina. Jangan Bapak Ibu. Kalau orang terlahir miskin gimana? Ya, kalau orang terlahir miskin, dia akan dihina terus. Ketika dia dihina, maka gambaran dirinya dia menjadi buruk. Satu lagi, penampilan tidak menarik akan dicemooh. Hati-hati. Ya, makanya saya tahu nih ada beberapa ibu-ibu yang sensi gitu ya. Ada ibu-ibu kalau cowok-cowok cuek kayak Joya ke Joni ya dibilang, "Oh, nggak rapi lo." Tapi kalau ibu-ibu atau waduh kok nggak dandan sih, waduh kok kayaknya rada gemukan ya, wah kalau rada gemukan rada sensi tuh. Ya, nah penampilan tidak menarik akan dicemooh gitu ya. Nah terus anak yang berprestasi akan disayang. Nah ini yang terjadi, kita membeda-bedakan anak kita. Kok lu nggak kayak Koko, lu sih ranking 1, lu ranking 1 dari belakang. Pertanyaannya, ketika anak itu dicela oleh orang tuanya, ketika anak itu dibeda-bedakan oleh orang tuanya, gambaran diri sudah mulai jelek, sudah mulai rusak.
Dan yang terlebih lagi, anak itu bisa terluka. Misalkan, kalau saya biasanya, gitu ya, sama anak saya tiga-tiganya gitu ya, saya tidak pernah membanding-bandingkan mereka. Ketika anak saya mungkin yang pertama nilainya jelek, saya cuma bilang, "Ko, ayo belajar lebih keras lagi." Tapi jangan dibanding-bandingin. Memang anak saya nomor 1 harus ekstra belajar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menuntut anak saya ranking 1. Yang saya tuntut kepada anak saya adalah apa? Taat dan takut sama Tuhan. Itu. Pinter, banyak orang pinter keblinger, Bapak Ibu. Ya, yang penting adalah dia takut dan taat sama Tuhan. Dan selanjutnya, rasialisme, suku tertentu baik, suku lain jelek. Nah ini. Ya, ada yang bilang, "Oh, lu jangan sama suku itu pelit." Saya nggak sebut sukunya ya. "Lu jangan sama suku ini, yang suku ini mah lambat banget, alon-alon asal kelakon." Nah, pasti kok jadi tahu ya kok ya. "Lu jangan sama suku yang di sono tuh, suka mainin cewek, suka morotin cowok." Wah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini seringkali ada omongan-omongan begini yang membuat ya gambaran diri dalam hidup kita tuh jelek banget. Nah, terus saya pakai contoh-contoh ya Bapak Ibu ya, supaya jelas gitu. Selanjutnya, oke. Nih, ada lagi nih. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iblis mendapat kesempatan menanamkan kebohongannya jika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Jika tertanam dalam pikiran, manusia merasa tidak berharga, merasa gambar dirinya buruk. Contoh. Gila ya, itu cewek itu semua udah dapat semua, saya bilang dapat semua, udah cantik, pinter, ya, dapat suami ganteng lagi. Kok gua udah jelek sampai sekarang masih jomblo. Nah, ini nih iblis sudah mulai menggoda tuh begitu tuh. Ya. Ya, sebenarnya semua tuh sama Bapak Ibu. Kita semua itu di mata Allah tuh sama. Ya, kalau kita boleh mengcompare misalkan, kok dia pinter ya, kok saya bego, kok dia cantik, kok saya jelek. Sekarang saya mau bilang, kalau misalkan ada orang cantik, ya ini saya cuma mau bilang, ada orang cantik, kita biasa aja, kita bisa cantik nggak kok Joni? Bisa, dandan yang cantik, benar nggak? Jangan udah kita sorry ya, udah pas-pasan gitu ya, kita nggak mau dandan gitu. Ini sebagai tips ya Bapak Ibu ya, kita berusaha gitu ya, berusaha untuk ya misalkan ada orang cantik, kita juga pengen cantik, ya nggak apa-apa kita dandan. Itu it's okay gitu ya Bapak Ibu, tapi jangan membanding-banding diri kita jelek, dia cantik, saya bego, dia pinter. Itu sama saja dengan apa? Sama saja tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kalau pikiran-pikiran itu sudah masuk dalam pikiran manusia, manusia merasa tidak berharga, merasa gambar dirinya buruk. Jangan compare diri kita dengan orang lain, karena kita adalah biji matanya Allah. My precious God. Kita tuh yang berharga di mata Allah. Oke. Nah, sekarang saya mulai bilang nih, akibat gambar. Jadi kalau orang tadi gitu-gituin mulu tuh ya, dibanding-bandingin, dicela, nggak dihargai, pasti punya gambar jadi yang buruk. Nah, akibatnya apa? Minder. Yang pertama, minder, menolak diri. Tanda-tandanya apa nih? Tanda-tanda orang minder. Tertutup, nggak bisa bergaul. Suka mengasingkan diri. Ya. Terus sedikit teman, sedikit sahabat. Ya, bisa obsesi pada sahabat itu. Jadi kalau orang yang minder itu kalau udah bisa teman, dia pasti obsesif banget tuh sama temennya itu. Jadi kalau temen itu berteman sama orang lain dia marah. Nah, itu tanda-tanda orang minder sebenarnya. Nah, terus nggak percaya diri, takut gagal. Terus bisa jadi penyelewengan seksual juga terjadi. Satu lagi nih Bapak Ibu. Kalau ada orang judes, sombong, tampil berlebihan, itu biasanya adalah orang yang minder. Saya garis bawahi ya, kalau ada orang jutek, ada orang judes, itu sebenarnya dia minder. Atau ada orang yang mulai menyombongkan dirinya. Saya sering banget loh diminta untuk membawakan firman, contoh. Padahal sebenarnya dia mungkin tidak pernah, tapi dia menyombongkan diri. Wah, saya bisa membawakan saya bisa jadi WL atau apapun itu.
atau saya bisa melakukan A, bisa melakukan B, melakukan C, itu sebenarnya dia nggak bisa, dia menutupi itu dan dia bilang, gue bisa. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang minder. Tertutup, nggak bisa bergaul, suka mengasingkan diri. Hati-hati kalau Bapak Ibu punya anak, suka ngumpet, mengasingkan diri masuk kamar, hati-hati. Ya, biasanya anak tersebut terluka, biasanya anak tersebut kurang perhatian, ketika dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, dia menjadi minder. Oke, selanjutnya. Minder merupakan praktek yang salah dari rendah hati. Ingat ya, rendah hati beda dengan rendah diri. Seringkali orang salah kaprah. Rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu ngerasa dirinya nggak bisa apa-apa. Kalau rendah hati itu kayak Mother Teresa, itu rendah hati paling gampang. Saya kasih contoh. Kalau rendah diri, saya minder, saya nggak bisa apa-apa. Diminta tolong, waduh, contoh nih. Ayo dong, ikut SPBI ya, Susan ya, contoh ya. Ayo dong ikut SPBI, sekolah jadi WL, jadi worship leader dan sebagainya. Aduh, suara saya jelek, nggak bisa nyanyi. Nah, itu orang yang minder, itu orang yang rendah diri, sorry. Padahal suaranya bagus. Nah, kedua adalah apa? Akibat dari gambar diri yang buruk adalah perasaan tidak aman, insecure. Ya. Terus ini, ciri-cirinya? Membangun harga diri atas kepercayaan yang salah. Terus menomor satukan penghargaan. Jadi pengennya dihargain mulu. Ada banyak orang yang pengennya dihargai mulu, ya Ko Joni ya. Pengen kalau diangkat-angkat dulu, dihargai mulu. Kalau nggak dihargai, dia nggak mau. Contoh, dimintain tolong jadi A, jadi ketua panitia, D, jadi panitia apa. Ketika dia nggak dimintain tolong, dia nggak mau pelayanan. Ada loh yang begitu. Dia mesti diiming-imingin satu jabatan dulu supaya dia mau pelayanan. Ada loh yang begitu. Ya. Terus mempertahankan kedudukan. Jadi kedudukannya ketika dia merasa kedudukannya digoyang gitu ya, dia berusaha untuk mempertahankan itu, terutama di kantor mungkin ya. Merasa terancam bila ada yang lebih baik. Nah ini orang yang gambar dirinya buruk. Dia iri kalau ada orang yang lebih pintar dari dia dan merasa terancam bila ada yang lebih baik. Oke, satu lagi, gambar diri yang buruk itu akibatnya adalah orang-orang itu pasti akan sulit menerima kritik. Ketika dia dikritik, dia akan marah. Ketika dia dikritik, dia akan mundur. Ya, ketika dia dikritik, dia akan kadang-kadang dia akan kalau saya bilang istilahnya ada yang bilang muntaber ya, mundur tanpa berita. Di dalam pelayanan ketika dia dikritik, dia muntaber, tiba-tiba dia hilang, dia terluka. Satu lagi, akibat dari gambar diri yang buruk, perasaan tidak aman itu ciri-cirinya senang melempar kesalahan pada orang lain. Nah, ini banyak ya Ko Joni ya. Ada orang yang disalahin, dia lempar ke sana, bukan salah gue gitu kan. Nah, ini sebenarnya akibat gambar diri yang buruk. Ya, senang melempar kesalahan pada orang lain. Oke. Terus mengejar prestasi. Ya, jadi kalau orang yang gambar dirinya buruk itu pasti biasanya orang ini pengen yang berlebihan, perfeksionis. Hello, my name is perfectionist. Hati-hati Bapak Ibu, perfeksionis itu kadang baik, kadang juga buruk. Ya, kalau perfeksionis standar kita ketinggian gitu. Gue pengen punya cewek yang cantik, ntar nggak dapat Bapak Ibu. Atau yang cewek pengen punya cowok yang ganteng, nggak dapat ya ini. Jadi orang yang mengejar prestasi ini menetapkan standar diri sendiri dan orang lain secara berlebihan. Contoh, ini yang paling gampang. Gue pengen punya cowok yang ganteng, saya pengen punya suami yang ganteng supaya keturunan saya ganteng atau cantik. Ada nggak yang gitu Ko Joni? Gue jelek nih, gue pas-pasan, maka saya pengen punya pasangan hidup yang ganteng memperbaiki keturunan. Dia pengen menetapkan standar diri ya secara berlebihan. Terus perfeksionis, maunya sempurna. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu milik Gusti Allah ya, Bro Joni ya. Yang nilai 10 itu nilainya Tuhan gitu ya. Nilai kita cuma 8 lah gitu ya. Nggak ada yang sempurna gitu ya. Apalagi, mohon maaf, yang namanya manusia itu pasti kan ada salahnya gitu ya. Pengen ngelihat
manusia tanpa dosa kayaknya nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa menakar orang atau membuat standar orang itu tinggi, gitu Bapak Ibu. Yang akan susah kita sendiri, gitu ya. Karena kita nggak akan pernah puas jadinya. Ketika kita perfeksionis, yang terjadi adalah kita banyak kecewa. Kalau standar kita itu nggak nyampe dengan apa yang kita mau. Terus, nggak mau kalah dengan orang lain. Bahkan dia menghalalkan segala caranya supaya selalu menang. Itu dengan cara-cara yang negatif, mungkin dengan cara-cara kasar, dia nggak mau kalah dengan orang lain. Bila, ya ini yang saya mau ulang lagi dari atas tadi. Kalau dia nggak tercapai, maka dia merasa tidak berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini, akibat gambar diri juga yang lain adalah apa nih? Berusaha menyenangkan setiap orang. Jadi kebalikannya, dia berusaha untuk menyenangkan setiap orang agar diterima orang lain. Supaya apa? Selalu dipuji, ya. Menjadi tidak punya pendirian, berkompromi dengan dosa. Munafik dan menutupi kebenaran. Contohnya, udah tahu misalkan ngegosip dosa gitu ya. Ketika kita kumpul-kumpul bareng ibu-ibu arisan gitu ya, jadi ikut ngegosip juga. Ya. Jadi nggak punya pendirian, berkompromi dengan dosa. Terus menyenangkan orang supaya dipuji gitu ya, agar diterima orang lain. Satu lagi, munafik dan menutupi kebenaran. Udah tahu itu salah. Ya, tapi kita bilang oh iya, supaya apa? Supaya menyenangkan orang lain. Ada yang begitu. Ya, berkompromi dengan dosa tuh udah tahu itu salah. Contoh, misalkan kita diajak menyuap nyogok. Udah tahu itu dosa. Tapi supaya menyenangkan orang tersebut, oke deh, saya mau ikutan. Ini contoh, Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang berkompromi dengan dosa supaya menyenangkan orang lain. Ini sebenarnya adalah akibat gambar diri yang buruk. Satu lagi, orang yang gambar dirinya buruk itu pasti merasa kesepian, merasa diri kosong, merasa kurang lengkap tanpa orang lain, menutupinya dengan banyak cari teman atau cari pacar dan sebagainya. Jadi orang-orang yang gambar dirinya buruk itu merasa dirinya kosong, nggak lengkap tanpa ada orang lain, menutupinya dengan banyak cari teman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gimana cara mengatasinya? Satu, terima kebenaran Allah. Jadi gimana cara mengatasi supaya gambaran diri kita itu menjadi positif? Satu, terima kebenaran Allah. Apa? Kejadian 1:26 tadi. Yang kita saya ulangi lagi, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ini. Ini ayatnya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terima, ini kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah yang lain apa? Ini yang paling saya suka. Bapak Ibu cari yang kata-kata yang di bold merah ini. Kebenaran Allahnya adalah selain manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Allah mencintai manusia dan memberikan putranya sebagai tebusan bagi kita, bukan atas apa yang kita perbuat. Ingat ya, Allah mencintai manusia, mengorbankan putranya, mati di kayu salib buat kita. Itu bukan gara-gara prestasi kita, bukan gara-gara apa yang kita perbuat, tapi emang gara-gara apa? Allah mencintai kita. Seperti seorang tua yang dia mengasihi seorang bayi yang belum bisa apa-apa. Mereka mengasihi bayi bukan gara-gara prestasi bayi. Bayi nggak bisa apa-apa. Tapi karena orang tua ingin mencintai sama. Ya, kebenarannya adalah Allah mencintai manusia bukan gara-gara kita punya prestasi kepada Allah. Ini saya suka banget mengenai bagian ini. Allah mencintai manusia bukan gara-gara kita berbuat baik kepada Allah. Allah mencintai manusia bukan gara-gara prestasi kita, bukan gara-gara penampilan, tapi karena apa? Karena aku ingin mencintai manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, gimana cara mengatasi Allah? Tadi kebenarannya ini. Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku. Pas banget dengan siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matanya Allah. Di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kata-katanya
Engkau berharga di mataku, dan aku ini mengasihi. Kita ini dikasih oleh Allah. Kebenarannya kita ini dikasih oleh Allah. Maka gambaran diri kita harus selalu positif, nggak boleh negatif. Itu. Nah ini, hidup kudus. Ya, berdoa agar hidup kudus membebaskan kepercayaan dan gambar diri yang salah. Ya. Di Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus oleh Tuhan selain oleh apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang bisa membebaskan kita dari kepercayaan dan gambaran diri yang salah. Saya ulangi. Roh Kudus ini yang dapat membebaskan diri kita dari kepercayaan dan gambar diri yang salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya tinggal dalam kebenaran. Tadi kan pertama apa? Yang pertama adalah satu tadi apa? Terima kebenaran Allah. Kedua, Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Berdoa pada Roh Kudus. Dan ketiga, tinggal dalam kebenaran. Kebenarannya dengan cara apa? Kita baca firman setiap hari. Ya, terus kita tinggal dan hidup bersama lingkungan saudara seiman yang sudah mengenal Kristus. Iblis dan sekeliling kita akan terus berusaha memasukkan kembali kepercayaan dan gambar diri yang salah. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk tinggal di dalam kebenaran dengan membaca firman setiap hari. Saya ulang ya. Iblis itu akan terus menggoda kita. Caranya gimana? Baca firman tiap hari. Satu lagi, kita juga ya ini seperti ini, kita ikut seminar, ikut persekutuan doa, ikut pertemuan lingkungan ya, supaya apa? Mengenal Kristus akan dan menjaga kita dari serangan iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bab 1 sudah mau selesai, saya mau tutup dengan ini. Mungkin ada yang tahu siapa ini? Sugi tahu apa? Dewi? Siapa? Namanya Nick? Ya, Nick Vujicic. Siapa dia? Nick Vujicic ini adalah seorang evangelis dan seorang motivator dari Australia. Dulunya ketika dia terlahir cacat seperti ini, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia juga merasa bahwa dia punya gambaran diri yang jelek, gambaran fisik yang pasti. Tetapi ketika dia mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, dan dia ingat tadi Kejadian 1 ayat 26 bahwa aku ini adalah gambaran citra dengan Allah. Semuanya itu bisa dibalik Bapak Ibu, dan dia bisa memotivasi orang-orang yang desperado ya saya bilang, orang-orang yang desperate, orang-orang yang nggak punya tujuan hidup, orang-orang yang putus asa, dia memotivasi. Ya, dia seorang evangelis. Ya, padahal dia nggak punya tangan. Bapak Ibu, dia punya kaki cuman kecil. Kebayang ya, orang seperti ini kira-kira bisa nikah nggak, Sugi? Dewi? Hah? Bisa aja sih. Nah, Bisa. tapi ada yang bilang, gimana orang seperti ini bisa nikah? Gimana ada orang mau sama orang seperti ini? Percaya atau tidak? Dia punya istri cantik, Bapak Ibu, seorang model. Ya, jadi yang namanya fisik cacat itu tidak menjadi patokan bahwa nggak akan bisa punya suami atau nggak punya pasangan hidup. Lihat Bapak Ibu, cantik ya istrinya ya, seorang model. Pertanyaannya, setelah dia menikah dia bisa punya anak nggak? Masa nggak punya kaki gitu gimana bisa punya anak? Percaya atau tidak, dia bisa punya anak Bapak Ibu. Ini anak yang pertama. Dan yang luar biasa lagi, dia punya anak berapa? Ya, dia punya anak kembar. Dia punya anak 4. Anak pertamanya ini, anak keduanya, dia anak ketiga, keempatnya kembar. Ini seorang Nick Vujicic. Ya, dia bisa mengatasi gambar dirinya dulu yang jelek banget. Ya, gambar dirinya yang jelek banget. Dia adalah seorang yang cacat. Tetapi ketika dia dipulihkan oleh Allah, ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, justru gambaran diri menjadi positif dan dia menjadi motivasi yang berkat buat banyak orang. Pengajaran-pengajarannya dia, motivasinya dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
bab 1 selesai. Semoga ngerti ya dengan apa yang tadi dijelaskan. Oke, mungkin bab 1 selesai dulu, nanti saya akan lanjutkan bab kedua mengenai stewardship 1. Mungkin boleh break dulu Susan dengan satu lagu, ada persembahan atau gimana? Silahkan. Ya, terima kasih Bro Alex. Pengajaran sesi pertama, Bapak Ibu, kita akan memasuki doa dan lagu pujian untuk sumbangan kasih. Silakan, Sis Susan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Wah, luar biasa. Siapa yang merasa dicintai Tuhan dalam baikan tangannya? Puji nama Tuhan. Tuhan membuat diri kita berharga, dan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesuksesan kita, hanya karena Dia sungguh Allah yang begitu mengasihi kita bagaikan biji matanya. Luar biasa. Dan malam hari ini kita mau berikan yang terbaik daripada apa yang kita miliki. Kita memberikan persembahan kita, sebab Dia telah memberikan terbaik bagi kita terlebih dahulu. Bahkan Dia katakan Dia akan memberkati setiap anak cucu kita. Anak cucu kita tidak akan pernah berkekurangan. Bagi orang percaya, sebab Dia yang menggenapi firman-Nya. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih Sis Susan. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan kasih Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semakin berkat melimpah dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung ke pengajaran sesi kedua. Silakan Bro Alex, dilanjutkan. Oke, nanti materinya, ini kayaknya ada yang minta nih, nanti materinya saya akan kasih ya Ko Joni ya, mungkin nanti di grup WA-nya saya akan masukkan gitu ya. Oke, semoga nggak nyampe jam 9 sudah selesai materinya gitu ya, karena tadi cukup panjang ya di awalnya, semoga bisa selesai tepat waktu. Oke, kita masuk ke bab yang kedua ya Bapak Ibu ya. Saya share screen. Oke. Sekarang bab 2 mengenai stewardship. Ya, apa itu stewardship nanti saya akan jelaskan gitu. Jadi bab 1 tadi mengenai apa itu gambar diri Kristiani ya. Nah, sekarang ini luar biasa nih pesertanya 157 orang ya Ko Joni, luar biasa nih, seluruh Indonesia ada di sini kayaknya. Oke. Bab 2 mengenai stewardship yang talenta ya. Jadi stewardship 1 ini talenta, nanti yang minggu depan Romo akan bawakan yang stewardship 2 yaitu isinya karunia. Begitu ya Ko Joni ya. Nah, oke, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang, kalau Bapak Ibu pasti hafal di firman Tuhan yang berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Oke. Nah, sekarang
Saya sempat cari tahu gitu ya, kenapa sih Tuhan itu kasih perumpamaan tentang talenta? Ternyata satu talenta itu sebesar 3.000 sikal atau 34 kilogram emas. Nah, saya mau tanya dulu nih, ya Ko Joni. 1 gram emas sekarang berapa kok? Cetiau, oh. Cetiau ya, cetiau. Kalau 1 gram cetiau 34 kilogram tuh berapa gitu ya? MM-an angka 34 miliar lah bilang seperti itu. Berarti kenapa Tuhan kasih nama talenta pakai perumpamaan tentang karena tuh talenta itu talenta itu berharga banget. Bener ya. Manusia diberikan talenta. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang tahu bahwa kita itu diberikan talenta oleh Tuhan? Yang sering kali terjadi adalah, jeleknya doang ya Ko Joni ya. Gue nggak bisa apa-apa, boro-boro nyanyi, suara gue fales, katanya bilang gitu. Ya, apalagi, pokoknya dirinya dijelek-jelekan terus gitu ya. Gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya talenta apa-apa. Saya akan coba bahas nanti. Talenta itu seperti apa? Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Ini gambar siapa nih? Wah, ini gambar saya nih. Ya, waktu itu pernah diwawancara di majalah Hidup, saya ambil gambarnya gitu ya. Nah ini. Jadi teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kalau di Injil di Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu kita berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Saya nggak bahas secara detail, nanti Bapak bisa baca ya di Matius. Jadi ada 2. Ya, perumpamaan tentang talenta dan perumpamaan tentang uang mina. Ya, di Matius 25 14 sampai 30 dan Lukas 19 ayat 11 sampai 27 ini perumpamaan tentang uang mina. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, saya langsung ambil ya ayatnya nih. Ini bagus banget, tadi saya ikut pertemuan pengajar tadi siang dan pengajarnya bagus banget mengenai talenta oleh Kasinta Suryo gitu ya. Nah, ini di Matius 25 ayat 14 30 saya ambil ayat yang pentingnya. Di 14 dan 15. Ya. Kata-katanya saya suka banget. Di ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya, saya bold merah kata-katanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, ada kata-kata mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Benar ya Ko Joni ya? 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Ini yang sering kali kita salah nggak baca ini. Mempercayakan hartanya, itu saya garis bawahi. 5 talenta, 2 pasti hafal, dan ada kata-kata menurut kesanggupannya. Saya bilang seperti ini Bapak Ibu. Saya akan summary-kan seperti ini. Benar nggak? Benar nggak Ko Joni? Dipercaya, diberi, dan kemampuan. Benar nggak? Dari ayat yang tadi ini, mempercayakan hartanya, kita dipercaya benar. 5 talenta, 2 dan 1 itu diberi, Bapak Ibu ya. Dan menurut kesanggupannya, ini berarti apa? Kemampuan kita. Oke? Kita ini diberikan talenta itu, dipercaya, diberi, dan diberi apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang sebelah kiri ini 5 jadi 5. Ya, ini yang tadi berapa? 2 jadi 4. Ini 1 diumpetin nanti. Dipercaya, diberi sesuai dengan kesanggupan kita. Sekarang, tadi ayatnya dulu. Nah, sekarang ada kata-kata stewardship tadi. Nah, apa itu steward? Orang-orang selalu pikir stewardess itu pramugara-pramugari, sebenarnya bukan. Ya, apa itu steward? Steward itu adalah, nah ini, seorang yang dipercayakan untuk mengurus sesuatu, manajer atau pengelola, penanggung jawab. Ya, saya ulang dari awal. Mempercayakan hartanya. Berarti kalau dibilang stewardship, itu kita adalah orang yang dipercayakan. Seorang yang dipercaya untuk mengurus sesuatu, dibilang manajer, pengelola, atau penanggung jawab. Ini yang namanya steward. Nah, steward itu bukan pemilik. Pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah Allah.
Ya, ini yang seringkali kita salah. Jadi steward itu bukan pemilik, tapi dia seorang manajer atau seorang yang mengurus. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, apa itu stewardship? Stewardship adalah nih, mengurus steward atau talenta yang dipercayakan oleh Allah. Kita ini semua adalah stewardship. Ya, pengurus ya, talenta yang dipercayakan oleh Allah. Menjadi pengurus berarti apa? Nih, saya suka banget nih kata-katanya. Kalau kita dibilang menjadi pengurus berarti semua yang ada pada saya, yang saya lakukan, yang saya punya apa? Nah, nangkep ya. Talenta dibilang bahwa dipercayakan oleh Allah, menjadi pengurus itu berarti apa? Semua yang ada pada saya, yang saya lakukan, yang saya punya, saya persembahkan untuk kemuliaan Allah. Tadi bagus banget Kasinta bilang semuanya untuk kemuliaan Allah. Susan, pinter banget jadi keyboard. Dia bisa main keyboard, bisa jadi WL. Ntar lama-lama jadi pewarta pengajar juga. Ya, yang dia punya itu dipersembahkan untuk Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang seorang pewarta dan pengajar. Ya, talenta yang Tuhan berikan sebagai seorang pewarta dan seorang pengajar, semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Yang ada pada saya, yang saya lakukan, yang saya punya, saya persembahkan untuk Allah. Itu stewardship. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya hanya apa nih? Hanya pengurus, penanggung jawab dari milik Allah yang dipercayakan kepada Allah. Ketika saya dipercaya untuk menjadi pengajar pada seminar ini, saya hanya apa? Saya hanya pengurus, penanggung jawab dari milik Allah yang dipercayakan kepada saya. Nah ini, keluarga, harta, pekerjaan, diri saya, semua, itu semuanya milik Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini gambarnya bagus ya. Semuanya dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban. Jadi, talenta itu kita harus pertanggungjawaban karena apa? Karena semuanya itu punyanya Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan semua pemberian talenta kita sebagai sang pemilik, yaitu Allah. Tadi kan mungkin Bapak Ibu, nanti saya akan bahas ayatnya sebentar ya. Nah, oke, kata-kata yang tebal. Menjadi stewardship atau menjadi steward sebagai pengurus yang baik, kita harus mengembangkan semua pemberian Allah bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Allah. Mengembangkan untuk kepentingan Allah. Contoh, misalkan, tadi saya kasih contoh, misalkan kita punya talenta untuk menjadi seorang pewarta dan pengajar, ikut SPM. Mungkin Bapak Ibu di sini dari SKKS ya, ada yang bisa jadi apa ya? Jadi fasilitator di dalam SKKS ya, pernah khusus Alkitab dan sebagainya. Kembangkan Bapak Ibu ya. Di sini ada pewarta juga, ada Bu Lili, ada Linda, gitu ya, ada Catherine, gitu ya. Kembangkan. Kita bukan stuck menjadi pewarta doang. Kita juga bisa mengembangkan potensi kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan semuanya itu untuk kepentingan Allah. Ya, misalkan aku punya talenta bisa main keyboard, ya, jangan cuman gue bisa main keyboard loh, yuk kita kembangkan lagi potensi kita. Semuanya itu untuk kepentingan Allah. Sebagai pengurus yang baik, kita harus mengembangkan semua pemberian Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan Allah. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah punya talenta, contoh, beberapa kali saya habis bawain seminar atau bawain pelayanan gitu ya, ada orang WA saya, Alex tadi kamu bagus banget. Ketika waktu itu juga pernah pelayanan di daerah, di Makassar, pernah juga diundang ke Singapura dan sebagainya. Ketika saya kelar pelayanan, tiba-tiba ada orang memuji saya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, saya itu jadi senang dipuji atau sedih? Saya sedih Bapak Ibu. Karena apa? Apa yang saya punya?
apa yang saya bisa. Itu talentanya Tuhan, talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Ya, yang harusnya dipuji bukan Alex Yuniartonya. Yang dipuji harusnya siapa? Allah yang memberikan talenta itu kepada saya. Setiap pelayanan saya itu semuanya untuk kepentingan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, motivasi semuanya adalah untuk menyenangkan Allah. Ya. Jadi talenta yang sudah kita talenta yang Tuhan berikan kepada kita kembangkan. Motivasinya untuk apa? Bukan nyogok Tuhan ya, tapi motivasinya adalah kita mau menyenangkan Allah dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Agar pada saat ya, ini di Matius 25:21 ya. Ketika yang 5 jadi 10, 2 jadi 4 itu kan tiba-tiba Tuannya bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini responnya Tuhan. Ketika kita mempertanggungjawabkan apa talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi banyak orang yang terjadi adalah seperti yang satu itu, yang dikasih satu tapi diumpetin gitu ya. Padahal punya potensi, misalkan suaranya bagus tapi disuruh di WL nggak pernah mau. Ya. Suka banget baca kitab suci, melotok, tapi suruh ngajar, suruh pertemuan lingkungan, jadi fasilitator nggak mau. Gitu. Ada banyak yang seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ini contoh ya tadi kan, 5 talenta jadi 10 talenta. Tuhan happy gitu ya. Hambaku yang baik dan setia. Tuhan sampai ngomong, setia dalam perkara kecil akan diberikan lebih besar, masuk ke dalam kerajaan kebahagiaan. Ini responnya Tuhan ketika kita mengembangkan talenta. Ya. Ketika kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan happy Bapak Ibu. Ya, ini 2 talenta jadi 4 talenta, sama. Tetapi ketika yang 1 talenta itu diumpetin, murkalah Tuhan itu. Katanya apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Ini. Message-nya adalah, pesannya adalah, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan. Kita harus bertumbuh, Bapak Ibu. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, talenta itu adalah talenta dari Allah apa aja sih? Ini. Ya, ketiga ini. 1, personal gift. 2, relationship. 3 adalah temporary atau sementara. Ya, personal gift itu apa aja sih? Nah, ini. Ya, ada orang yang cantik, kuat, suaranya bagus dari kayak Susan gitu ya. Ada yang kuat kayak Ko Joni ya, cantik kayak Bu Dede gitu ya, cantik gitu ya. Terus ya kalau Bu Dede nggak cantik, Pak Haryadi nggak mau ya Ko Joni ya. Nah, itu ada, ini personal gift yang dikasih oleh Allah gitu ya. Fisik tubuh kita ada yang cantik, ada yang kuat, suara bagus. Tapi gini, ada orang yang sudah cantik tetapi gambar dirinya dia buruk. Dia merasa dirinya tidak cantik karena ada orang yang lebih cantik. Ujung-ujungnya dioperasi plastik. Hidungnya mengsol sana, mengsol sini, malah jadi jelek. Ya Ko Joni ya, udah cantik gak dioperasi, tapi gara-gara dioperasi tambah jelek lagi. Nah ini, sebenarnya Tuhan sudah memberikan talenta atau apapun yang baik dalam diri kita. Satu lagi, intelektual, pikiran. Ada orang yang cerdas, ada orang yang berpikir analitis, ya cepat gitu, ada kreatif dan sebagainya. Ya, ada juga orang yang punya kemampuan untuk menasihati orang lain, gitu ya. Kalau konseling sama dia, kayaknya, waduh, luar biasa. Itu moral, kita bilang. Fisik tubuh, intelektual, pikiran, dan moral. Ini personal gift, pemberian untuk pribadi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini, satu lagi. Ada aja ini ya, emosi, perasaan. Ada orang yang mempunyai perasaan empati, simpati, gitu, itu sensitif, dan sebagainya. Ini personal gift yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ada juga karunia spiritual. Nah, penyembuhan nubuat ini nanti minggu depan Romo Mario yang akan bahas mengenai stewardship yang kedua. Ya. Selanjutnya. Nah, ini juga talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Relasi dengan keluarga, saudara, dalam komunitas dan teman. Ini suatu talenta atau suatu pemberian Tuhan yang luar biasa buat kita.
kita punya relasi dengan saudara yang bagus, dalam komunitas yang bagus, punya teman yang banyak, punya keluarga yang bahagia gitu ya. Ya, contohnya apa? Ko Joni punya anak berapa kok bahagia banget gitu ya dengan anak-anaknya. Tuh, itu kan itu relasi yang bagus gitu ya. Kalau saya melihat ada keluarga yang bareng-bareng jalan ke mall, gandeng-gandengan, itu kayaknya happy banget. Itu suatu gift yang luar biasa dari Tuhan gitu ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada juga pemberian temporary ya, talenta yang Tuhan berikan yang bersifat sementara, waktu, materi, ya, uang, kesempatan-kesempatan dan sebagainya. Ini adalah talenta yang bersifat sementara gitu ya, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Semua diberi talenta. Ada orang yang bilang, kok talentanya diborong sama si A gitu ya, kok talentanya diborong sama si B. Enggak, semua diberi talenta. Pertanyaannya adalah, kita tahu nggak sih talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, itu yang sering kali kita susah banget melihat talenta Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semua itu diberi talenta sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita nggak tahu, gimana cari tahu? Pasti kita akan tahu. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, pasti Tuhan akan berikan talenta yang luar biasa dalam diri kita. Dan satu lagi, Allah ingin kita menggunakan talenta itu untuk saling melengkapi. Talenta itu digunakan untuk saling melengkapi. Nggak ada loh semua orang yang memiliki semua talenta. Nggak ada, Bapak Ibu. Pasti nggak ada yang ngeborong deh. Makanya saya selalu bilang gini, ngelihat artis sinetron atau gimana gitu ya, itu orang udah cantik, baik, suaminya ganteng, apalagi pinter, wah semuanya lengkap deh. Nggak, Bapak Ibu, pasti ada minusnya juga. Nggak ada semua orang yang memiliki semua talenta. Karena apa? Talenta itu digunakan untuk saling melengkapi. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada orang yang memiliki semua talenta, karena kita harus saling melengkapi. Terus, apalagi nih? Talenta itu kita juga harus membagikan talenta. Nah, oke? Di 2 Korintus 9 ayat 7 nanti saya akan bahas ayatnya. Jadi kita juga, sorry to say, bahwa ada banyak orang yang punya talenta dikekepin ya, Ko Joni. Dikekepin tuh talenta itu nggak mau dibagi. Ya, talenta itu waktu, bakat, dan harga. Sorry to say, ada orang yang nggak kaya tapi dia mau banget berbagi. Contohnya Ko Joni. Ya, ada orang yang biasa aja hidupnya tapi dia welcome untuk membantu dengan uangnya dia, dengan apa yang dia punya. Ada juga orang yang mau berbagi bakatnya, tadi kayak Susan, kayak Dewi gitu ya. Ada juga orang yang mau bagi waktunya dia untuk pelayanan. Ya, ada bagi waktunya untuk membantu orang. Ya, 3T, time, talent, dan treasure. Treasure ini harta. Ya, jadi kita berbagi di 3T ini. Di 2 Korintus 9 ayat 7 bilang apa? Nah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih. Jadi kalau kita bagi orang, kasih duit atau kasih apa gitu ya, jangan keterpaksaan Bapak Ibu ya. Atau lagi, ada orang yang mau berbagi supaya dia dipuji. Ada ya Ko Joni ya, wah supaya kelihatan dia dermawan, dia kasih sumbang yang gede gitu ya. Jangan Bapak Ibu ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya garis bawahi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 3T tadi ini. Ketika kita mau membagi bakat kita membagi waktu kita mau membagi harta kita buat orang lain, Allah akan mengasihi kita. Kalau kita memberikan itu dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pakai contoh, tadi yang tadi pakai Nick Fujikik. Sekarang saya pakai ada satu contoh, ada anak muda yang belum lama diangkat menjadi seorang beato, namanya Beato Carlo Autis, tahu ya? Ya, ini beatonya masih muda banget. Wah, ganteng lagi ya Susan ya, ganteng masih muda. Ya,
Diangkat menjadi beato gara-gara apa sih? Di tanggal 10 ya, 10 Oktober dia mengangkat seorang muda bernama ini menjadi seorang beato baru umur 15 tahun. Dia ini contoh orang suci zaman sekarang ya, zaman now. Kenapa? Kenapa dia diangkat menjadi seorang santo? Seorang beato gitu ya. Dia tuh anaknya ini suka main game Bapak Ibu ya, suka teknologi informasi, terus berbakat membuat program komputer nih kayak Ko Joni nih senang komputer sama Yani. Membangun situs website dan sebagainya. Jadi anak ini tuh suka banget komputer. Nah, selain itu dia dekat banget sama Yesus. Dia sering banget Ekaristi. Dia suka banget devosi dengan Maria, ya. Terus dia berbelas kasih kepada yang miskin dan menderita sakit dengan pasrah. Hal yang saya rasa sangat istimewa adalah ia mempergunakan talenta seoptimal mungkin untuk kemuliaan Allah. Dengan apa? Dengan apa kira-kira? Dia membangun situs web untuk berbagi informasi tentang mukjizat Ekaristi dan penampakan Bunda Maria di seluruh. Keren banget ya. Dia kan jago IT, dia jago internet, dia bikin web yang berbagi informasi tentang mukjizat Ekaristi itu ada ribuan Bapak Ibu. Mukjizat Ekaristi. Dia cinta banget Ekaristi. Ya. Dan penampakan Bunda Maria di seluruh dunia itu di webnya dibikin sama dia. Nah, inilah contoh konkret untuk menjadi kudus pada zaman sekarang, yaitu dengan mengembangkan talenta seoptimal mungkin untuk memuliakan Allah, melayani dan menyelamatkan orang. Saya ambil contoh seorang anak muda yang begitu luar biasa, dia mengembangkan talentanya dia yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, materi bab kedua sudah selesai, karena memang tidak banyak gitu ya. Tapi saya mau tutup dengan sedikit kesaksian saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tutup bab 1 dan bab 2 ini dengan sedikit cerita dari saya. Di sini ada saudara-saudara saya, ada Cilisa, ada Ciyoke, ada Citina, gitu ya. Luar biasa, saya suka banget ada saudara-saudara saya juga di sini. Mereka mungkin tahu dulu Alex dulu seperti apa waktu dia kecil, waktu saya kecil. Waktu saya kecil itu saya anak yang minder. Karena saya merasa saya merasa bahwa saya tidak dihargai oleh orang tua saya. Saya tidak pernah disuruh mengambil keputusan gitu ya. Saya menjadi anak yang minder luar. Kalau orang Jawa bilang minder wadah deh. Mindernya parah banget. Dan waktu ingat banget saya juga orang yang takut banget karena saking mindernya. Saya orang yang takut banget tampil di depan umum. Contoh kecil, ketika waktu itu di Natalan lingkungan Ko Joni. Jadi dulu zaman dulu ada Natalan wilayah apa Natalan lingkungan gitu ya. Saya diminta untuk isi acara, saya deklamasi, baca puisi. Apa yang terjadi kok? Apa yang terjadi? Saya lupa gitu ya. Ketika saya deklamasi gitu ya, tiba-tiba saya menangis di depan, saya gemeteran. Itu saya masih SD, saya ingat banget. Itu gemeteran sampai saya lupa saya bilang di depan. Orang-orang pada ketawa, membuat saya menjadi minder lah. Dan ketika saya SMA pun, ketika saya diminta untuk ngomong di depan mimbar gitu ya, waktu itu ada kampanye OSIS dan sebagainya, saya nggak berani. Saya menjadi anak yang minder. Padahal puji nama Tuhan, saya bisa masuk SMA Kanisius Jakarta. Gitu. Anak SMA Kanisius mana mungkin sih anak yang minder, tapi enggak, saya anak yang minder. Dan bukti otentik bahwa saya adalah anak yang minder adalah ketika, Bapak Ibu, apa yang terjadi, waktu saya kelas 1 SMA, naik kelas 2 SMA, itu ada tes penjurusan. Saya mesti ikut tes psikologi, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di tes psikologi itu ada bagian kemampuan verbal. Oh ya, kemampuan verbal Ko Joni ya. Kemampuan verbal itu adalah kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan verbal itu adalah kemampuan public speaking. Dari poin 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, yang namanya Alex Yuniarto, ini nilainya kira-kira berapa Ko Joni? 3, tau nggak? Malu-maluin banget, 3. Jadi dari skala 1 sampai 10, nilai kemampuan verbal saya 3. Itu berarti tanda-tanda bahwa anak ini memang minder. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu belum lama saya buka dokumen itu lagi, saya ingat-ingat lagi, bener loh, nilai kemampuan verbal gua 3, gitu. Kecil banget. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di materi saya tulis bahwa
kita berdoa, minta Roh Kudus untuk mengubah. Dan itu saya lakukan. Saya merasa Tuhan benar-benar baik sama saya. Ketika saya ikut dalam gerakan pembaharuan karismatik Katolik, saya bertobat tahun 94 dan mulai pelayanan dari tahun 94 sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Tuhan pelan-pelan mengubah saya. Tuhan pelan-pelan mengubah seorang Alex Yuniarto yang dulunya gagap, dulunya minder, nggak bisa ngomong. Sekarang Bu Dede, Ko Joni, saya dibilang banci mic atau banci mic ya, nggak boleh ada mic dikit gitu. Kalau ada mic dikit lalu ngomong gitu ya, bawel. Itu benar-benar karya Tuhan yang luar biasa, karya Roh Kudus yang luar biasa. Kemampuan verbal, kemampuan public speaking itu modal untuk menjadi pewarta dan pengajar. Dan itu dulunya saya nggak punya, Bapak Ibu. Dan saya imani dan saya percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya yang mengubah saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan saya pun di kantor, itu saya seorang konsultan IT, dan pekerjaan saya adalah selalu presentasi di depan umum. Membuat konten-konten IT dan sebagainya, membuat rekaman-rekaman yang berbau-bau solusi IT dan sebagainya. Dan beberapa kali saya diundang menjadi narasumber, diundang untuk speech dalam memberikan solusi yang parah lagi Bapak Ibu. Saya pernah diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya. Nah ini, saya percaya bahwa talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan kepada saya, itu benar-benar luar biasa. Ya, gambaran diri yang jelek dulunya dari seorang Alex Yuniarto, Tuhan pulihkan ketika apa? Ketika saya pelan-pelan mau melayani Tuhan, pelan-pelan menggantungkan diri dengan Roh Kudus. Itu saja kesaksian saya, Bapak Ibu. Masih ada berapa sesi lagi ya? 5 sesi lagi, jangan sampai putus, akan semakin seru nantinya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pertanyaan sharing mungkin Bu Joni bisa ini ya. Terima kasih Bro Alex. Pak Alex, ada yang chat? Ada yang chat? Boleh dijawab Pak Alex? Ini ada pertanyaan dari Pak Hadi Susilo. Pak Alex boleh bertanya, gambar diri negatif seperti minder menjadi tidak produktif. Bagaimana dengan orang sombong yang sukses, yang tercatat dalam sejarah dunia seperti Hitler? Apakah ini gambar diri yang positif? Terima kasih. Oke, saya coba jawab. Setahu saya, Hitler ini adalah memang sombong, tapi sombongnya ini sebenarnya dia gara-gara dia tidak dihargai oleh orang tuanya. Setahu saya, ya dia tidak dihargai oleh orang tuanya, dia menjadi orang yang kejam, ya orang-orang Yahudi dia bunuhin dan sebagainya. Itu setahu saya. Jadi saya bilang tadi bahwa orang yang minder itu bisa sombong. Karena apa? Dia sombong untuk menutupi apa yang dia nggak bisa. Tadi itu jawaban saya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah benar tadi. Contohnya Hitler. Hitler itu adalah orang yang minder, orang yang rendah diri kalau bilang, orang yang gambar dirinya buruk. Dia menjadi orang yang sombong. Jadi saya bilang bahwa ciri-ciri orang yang sombong, ciri-ciri orang yang minder atau gambar dirinya jelek itu adalah orang itu menjadi sombong. Sombong itu untuk apa sih? Sombong itu untuk menutupi kekurangannya. Itu saja Pak jawaban saya. Sorry, thank you banget tadi saya typo ya, bukan autis tapi akutis. Ya, tadi. Thank you Bu Cahaya tadi atas koreksinya. Jadi Carlo akutis ya, bukan autis. Tadi typo. Thank you. Yes. Baik, terima kasih Bro Alex. Mudah-mudahan Pak Hadi Susilo sudah bisa dijawab ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Hadi Susilo. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan mendengarkan pengumuman untuk minggu depan, tanggal 12 Februari 2022, seminar gambar diri Kristiani memasuki sesi ketiga dan keempat, yang akan dibawakan oleh Romo Blasius Sumario SCJ. Silakan flyernya
ditampilkan, Ko Joni. Ya, sesi ketiga, stewardship kedua, dan sesi keempat dengan tema apa gambar diri asal-usulnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu tetap mengikuti seminar gambar diri Sabtu depan. Baik, ada pengumuman tambahan untuk menginfokan bahwa link setiap minggu akan berubah. Jadi panitia akan menginfokan kepada ketua kelompok mengenai link dan dimohonkan ketua kelompok membagikan kepada anggota kelompoknya. Dan kita akan memasuki breakout room. Sedikit informasi bahwa Bapak Ibu apabila terpental ketika sharing dalam breakout room, Bapak Ibu dapat masuk kembali ke link yang pertama kali Bapak daftar pada malam hari ini. Dan waktu sharing akan disediakan selama 1 jam. Apabila Bapak Ibu sharing kurang dari 1 jam, Bapak Ibu silakan boleh keluar langsung dari ruangan breakout room, tidak usah kembali ke dalam main room. Kiranya kita memulai kelompok ini, kita awali dengan doa pembuka dan ditutupi dengan doa penutup. Dan pertanyaan sharing kelompok pada malam hari ini yang pertama adalah talenta apa yang saya miliki dan saya bawa untuk bias diberikan kepada saudara-saudari dalam komunitas. Yang kedua, berapa banyak waktu, bakat, dan harta yang ingin saya bagikan dengan saudara-saudari dalam komunitas. Ini bisa, Dewi. Oh, ya, ini salah ketik ya Bapak, Ya. itu untuk bisa diberikan kepada saudara-saudari dalam komunitas. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita foto bersama Bapak Ibu. Mohon menyalakan kamera. Mohon bantuan Ko Joni. Baik, ada 6 slide. Silakan dibuka kameranya yang belum ya. Slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Dewi. Baik, terima kasih Ko Joni. Doa tutup lagu dulu baru masuk breakout room ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan doa penutup dan lagu penutup yang akan dibawakan oleh WL Sis Susan. Silakan Sis Susan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami bersyukur Bapak, kami boleh menerima sesi pada hari ini. Sungguh kami diingatkan kembali betapa kami berharga di mata-Mu. Sungguh kami diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kesuksesan kami, tapi sungguh hanya karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Bapa, ini setiap kami di hadapan-Mu, satu kerinduan kami Tuhan untuk terus dan terus Tuhan mengasihi Engkau dengan seluruh keberadaan kami, memberikan diri kami, seluruh talenta kami untuk menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau yang menciptakan diri kami apa adanya dan membuat diri kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami akan sharing dan kami akan menyelesaikan sesi pada malam hari ini.
Mari Tuhan Kau ambil alih seluruh sharing pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa langsung lagu penutup? Baik. Ya, lagu Ya, penutup. lagu penutup. Siapa yang menerima sukacita surga pada malam hari boleh lambaikan tangannya. Oh, puji nama Tuhan karena kita semuanya sungguh diberkati malam hari ini, termasuk saya juga. Kita sungguh diingatkan betapa kita dicintai Tuhan dengan seluruh hati kita, dengan seluruh keberadaan kita. Dan itu yang membuat kita bersukacita. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelor. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, mari lambaikan tangan ya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata sekali lagi. Sukacita surga nyata, yes, penuhiku. Tuhan Yesus memberkati, selamat bersharing. Terima kasih. Silakan Si Jani. Sharing langsung dibuka.